Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas B Sistem Informasi Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Aji Kusuma Wardana, NIM 1803211000006, Ayu Chandra Wulan, NIM 1803211000056, Siti Alfiah, NIM 18032110060, dan saya sendiri Nuradini Aulia, NIM 18032110068. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Jadi secara umum di sini pengertian dari sistem informasi pemasaran itu sendiri adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai perusahaan. Untuk manfaatnya sendiri dari sistem informasi pemasaran adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Untuk yang kedua, membantu mempermudah setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Untuk yang kelima, meminimalisir terjadinya human error. Yang terakhir, berbagai fungsi sistem tersebut mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan akan sangat terbantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk yang selanjutnya ada jenis sistem informasi pemasaran. Fungsi unit pada intinya adalah untuk mengumpulkan dan juga mengolah berbagai informasi untuk strategi pemasaran. Kotter menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis informasi pemasaran, yakni marketing intelligence adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap dalam keadaan ke dalam perusahaan. Untuk yang kedua, internal marketing information adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Untuk yang ketiga, marketing communication adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang komponen sistem informasi pemasaran. Pada komponen sistem informasi pemasaran memiliki 2 komponen. Yang pertama yaitu komponen input dan komponen output. Yang kita bahas yang pertama yaitu komponen input. Di sini memiliki 3 subsistem dalam komponen input. Yang pertama yaitu subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi akuntansi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya, data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode, yaitu metode survei. Yang selanjutnya yaitu subsistem intelijen pemasaran. Untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih terfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking, karena kompetitor tentu akan sangat ketat untuk saat ini. Untuk itu, data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Oke, lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang komponen output pemasaran. Di sini, pada komponen output pemasaran memiliki 5 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem produk. Sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Sebagai contohnya yaitu kesimpulan yang diperoleh pada produk tersebut apakah bisa diterima atau dapat diterima dengan baik oleh konsumen atau tidak, serta apakah warna dan juga bentuk dari produk akan diminati oleh pelanggan atau tidak, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu subsistem harga. Sistem ini akan membantu menemukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Harga tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam harga produk substitusi atau dalam harga produk komplementer. Yang ketiga yaitu subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal untuk menentukan lokasi pemasaran secara tepat. Kekeliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan, yaitu penjualan akan berdampak menurun. Kemudian subsistem promosi. Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dan produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Sistem informasi perusahaan harus mampu memberikan kesimpulan yang baik dalam merekomendasikan media promosi secara tepat. Yang kelima yaitu subsistem bauran integrasi. Pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran. Jadi, pihak perusahaan harus selalu terbuka pada berbagai pilihan strategi pemasaran, termasuk di dalamnya melakukan marketing mix. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang komponen model sistem informasi pemasaran. Model sistem informasi yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Berbagai laporan yang harus dihasilkan di dalamnya antara lain adalah laporan kebutuhan budget operasional, evaluasi pada produk baru, strategi penentuan harga, perolehan evaluasi penghapus suatu produk lama, dan lain-lain. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model dari sistem informasi pemasaran, di mana pada dasarnya sistem informasi pemasaran terbagi menjadi subsistem input dan juga subsistem output. Dan untuk subsistem input pemasaran sendiri merupakan di mana di situ adalah penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya data survei terkait dengan konsumen dan juga calon konsumen. Selanjutnya pada subsistem output pemasaran yang merupakan perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait dengan produk, di mana ini untuk subsistem output ini dijadikan sebagai pertimbangan manajer dalam menyusun strategi yang akan diterapkan pada marketing mix-nya. Dan untuk subsistem tempat sendiri merupakan seluruh perangkat lunak yang menyediakan bagaimana produk disalurkan kepada konsumen. Dan untuk subsistem promosi ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manajer terkait dengan penjualan. Dan untuk yang terakhir pada subsistem harga, ini merupakan perangkat lunak yang memberikan seluruh informasi harga kepada pihak manajer. Nah, berikut merupakan model sistem informasi pemasaran di mana di sini terdapat subsistem input yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem riset pemasaran, dan yang terakhir adalah subsistem intelijen pemasaran. Di mana di sini juga diproses dengan database, langsung terdapat subsistem output yang terdiri dari 5 bagian, yakni subsistem produk, tempat, promosi, harga, dan juga bauran terpadu, sehingga sampai pada pengguna. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.